Pemirsa, kenapa SBY waktu itu bisa menang pemilu dan jadi presiden? Faktor yang paling utama adalah strategi dizolimi. Tahu sendirilah, banyak masyarakat yang gampang terenyuh dan senang melihat orang yang dizolimi. Padahal dalam politik, ini hanya strategi agar dapat dukungan luas dari rakyat. Cara ini sepertinya mau dipakai lagi oleh Demokrat. Anies mau dibikin seperti SBY. Anies mau dipoles agar dirinya terkesan dizolimi oleh pemerintah. Sudah terlihat tanda-tandanya. Anies dipanggil KPK, tapi narasi yang mereka buat adalah Anies sengaja dihalangi untuk jadi capres. Sudah bukan rahasia lagi kalau Demokrat tidak mau kecolongan untuk kesekian kalinya lagi. Seperti di tahun 2019 lalu, pernah diisukan kalau AHY akan dijadikan sebagai cawapresnya Prabowo. Tapi kemudian ditikung oleh Sandiaga Uno di menit-menit terakhir. Sampai-sampai Andi Arief sebut Prabowo sebagai Jenderal Kardus. Gagal di Pilkada DKI, gagal jadi cawapres di Pilpres 2019, tahun 2024 nanti Demokrat tidak mau gagal lagi. Artinya Demokrat akan mati-matian memajukan AHY sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Tapi ada satu halangan besar, yaitu AHY tidak laku. Tidak ada partai lain yang tertarik dan melirik AHY. Demokrat pun tidak cukup kursi di DPR untuk mengusung AHY. Mereka lalu ngotot minta ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold menjadi 0%. Tapi sayangnya gagal juga. Harapan terakhir mereka ada pada Anies Baswedan. Beberapa pengamat, termasuk kader-kader Demokrat, mengusungkan duet Anies-AHY. Itu pun dengan syarat Anies diusung partai lain, karena Anies bukan kader dari partai manapun. Nah, Demokrat bisa nangis darah sambil gulang-guling kalau Anies tidak bisa nyapres. Karena AHY juga pasti sudah otomatis langsung game over. Maka dari itu, ada dugaan Demokrat sedang membantu Anies agar bisa resmi nyapres. Caranya, kalau menurut saya caranya begini. Yang pertama, SBY turun gunung. Ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Silakan ditonton videonya. Jadi SBY ini, dia bikin isu capres-cawapres hanya 2 pasangan. Dan pemilu tidak akan jujur dan tidak adil. Yang kedua, Andi Arief melakukan permainan playing victim dan seolah-olah terzolimi melalui video yang beredar baru-baru ini. Dan sepertinya orang ini sengaja dipelihara oleh Demokrat untuk bikin gaduh. Videonya yang viral berdurasi 1 menit 51 detik itu, Andi Arief membuat fitnah keji terhadap Presiden Joko Widodo. Jadi Andi Arief ini bilangnya begini, SBY sudah mendengar langsung skenario 2 pasang calon presiden. Lalu dia melakukan pengecekan pada orang yang mendengar langsung dari mulut Pak Presiden. Pak Presiden hanya mau 2 calon. Mengapa hanya 2 calon Pak Presiden? Kan ada Anies. Tapi kan Anies sebentar lagi masuk penjara. Terus partai-partai lain di KIB apa segala? Kalau enggak nurut, tinggal masuk penjara saja itu. Begitulah kata Andi Arief. SBY bukan orang sembarangan. Informasinya, kualitasnya, dia cek satu persatu. Dia sudah ketemu dengan seluruh pimpinan partai kecuali PDIP. Semua mengeluh. Dia sudah mendengar langsung skenario 2 pasang. Lalu dia melakukan pengecekan pada orang yang mendengar langsung dari mulutnya Pak Presiden. Pak Presiden hanya mau 2 calon. Kenapa 2 calon Pak Presiden? Kan ada Anies, ada Ganjar. Kok Anies kan sebentar lagi masuk penjara. Terus partai-partai lain yang di KIB segala kalau nggak nurut ya tinggal masuk penjara aja itu. Apa yang disampaikan oleh Andi Arief tadi gila bukan? Jahat bukan? Fitnah yang amat keji bukan? Batil bukan? Ini bukan hanya sekedar menampilkan fitnah keji terhadap Presiden Jokowi dan partai lainnya, tapi ada maksud lain di balik pernyataan-pernyataan kontroversi Andi Arief itu. Tujuan dari ucapan Andi Arief adalah untuk memelas Anies. Pola ini sangat khas
Demokrat mau menggunakan kembali strategi yang pernah digunakan SBY dulu, yaitu bermain playing victim dan merasa dizolimi. Pemirsa, kenapa SBY waktu itu bisa menang pemilu dan jadi presiden? Faktor yang paling utama adalah strategi dizolimi. Tahu sendirilah, banyak masyarakat yang gampang terenyuh dan senang melihat orang yang dizolimi. Padahal dalam politik, ini hanya strategi agar dapat dukungan luas dari rakyat. Cara ini sepertinya mau dipakai lagi oleh Demokrat. Anies mau dibikin seperti SBY. Anies mau dipoles agar dirinya terkesan dizolimi oleh pemerintah. Sudah terlihat tanda-tandanya. Anies dipanggil KPK, tapi narasi yang mereka buat adalah Anies sengaja dihalangi untuk jadi capres. SBY turun gunung mengatakan hal yang kurang lebih mirip. Sekarang Andi Arief bahkan lebih frontal lagi. Anies dizolimi supaya masyarakat terenyuh, bersimpati dan elektabilitasnya semakin tinggi sehingga peluang partai politik untuk mencalonkan Anies Baswedan juga semakin tinggi. Ingat kembali rumusnya, Anies capres maka AHY bisa jadi cawapres. Anies adalah kuncinya. Makanya Demokrat mati-matian membela Anies. AHY memang sudah disiapkan sebagai cawapres. Tinggal Anies yang harus dipastikan bisa jadi capres berdampingan dengan AHY. Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa bikin Demokrat hancur berantakan. Salah satunya adalah Nasdem. Menurut politikus Nasdem, Sulvan Lindan, ada dua nama bakal capres yang diusungkan Nasdem, yaitu Ganjar dan Anies. Tapi Ganjar disebut ada hambatan secara psikologis. Berani enggak dia keluar dari PDIP? Kalau Ganjar enggak berani, maka mutlak Anies yang diusung. Dari sini terlihat kalau Nasdem sangat berharap pada Ganjar. Ganjar adalah pilihan pertama. Sedangkan Anies hanya cadangan tapi dijadikan sebagai pancingan agar Ganjar segera ambil keputusan. Sebenarnya ada skenario lain di mana AHY bisa gagal mencalonkan diri jadi cawapres dan nangis-nangis darah. Misalnya, Sandiaga kembali menikung AHY. Sandiaga juga sudah siap ikut pilpres. Dana dan logistiknya juga banyak. Skenario lainnya adalah seperti nyanyian yang dilakukan oleh mantan Ketua KPK Antasari Azhar yang meminta SBY jujur soal kasus pembunuhan Nasaruddin Zulkarnain yang membuatnya menjadi terpidana. Yang mana Antasari pernah bernyanyi di tanggal 14 Februari 2017. Itu dilakukan tepat 1 hari sebelum hari pemungutan suara Pilkada DKI. SBY waktu itu sampai mewek dan menyebut itu salah satu penyebab AHY kalah. Berkaca pada kejadian ini, mungkin ada banyak hal lain yang tidak terungkap, yang jika terbongkar bisa bikin Demokrat kembali terjatuh. AHY bisa jungkir balik dan nangis darah sambil guling-guling. Cara Demokrat sudah basi. Jangan dikira main kasar bisa menang, pihak lain juga bisa. Dan ada banyak kemungkinan AHY tidak ikut pilpres meski Anies bisa nyapres. AHY gagal. Banyak yang bakal pesta pora melihat SBY semakin merasa terzolimi dan Demokrat pun tamat karena tenggelam di dasar laut. Nah, bagaimana menurut pemirsa Kanal Timur? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di episode Kanal Timur berikutnya.